Sun Wukong chapter 87 diawali oleh Tan Sanzang dan Bailang yang sebelumnya mereka berhasil menemukan pulau terbang. Bailang yang sedikit kebingungan mulai bertanya-tanya kepada gurunya. Akan tetapi Tan Sanzang pun tak mengerti dengan ini semua. Bailang yang penasaran mencoba mengulurkan tangannya ke depan, yang membuat ia kaget seketika karena ia mengira jika tangannya terputus oleh pembatas yang tak terlihat itu. Tan Sanzang yang melihat kejadian aneh kepada muridnya mulai agak sedikit mengerti jika dimensi ruang dan waktu mereka itu berbeda. Karena itulah mereka tak bisa menyentuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini, guru? Dan apa hubungannya dengan diriku ini? Kemudian Tan Sanzang pun duduk seketika dan mencoba mencari jawabannya dengan bersemedi di sana. Serta ia berkata, biarkan waktulah yang menjawabnya. Kemudian di sisi yang berbeda, roh darah bumi dan Dewa Agung Tiandi telah sampai di surga 32, di mana roh darah bumi merah berkata jika dirinya sebelumnya pernah kemari. Akan tetapi ia masih belum mengerti kenapa awan-awan kecil ini terlihat selalu tersenyum gembira. Lalu Dewa Agung pun bertanya, bagaimana? Apakah kau sekarang sudah mengerti roh darah bumi? Roh darah bumi menjawab, tentu saja sang dewa. Aku mengerti karena hati mereka tidak memiliki masalah, tidak memiliki keterkaitan dengan kenyataan. Mereka semua melepaskan ketertarikan mereka kepada kehidupan. Bisa dibilang ini seperti sebuah kedamaian tertinggi para dewa. Lalu Dewa Agung pun bertanya kembali, bagaimana? Apakah kau bersiap-siap menyerahkan segalanya seperti awan-awan ini? Perlu kau tahu, surga 32 adalah tempat untuk melepaskan semua hal yang ada bagi kita semua para dewa. Jadi, awan-awan kecil ini, ya kau benar sang roh darah bumi merah, awan-awan kecil ini, mereka semua pernah menjadi dewa yang sangat kuat dan membantai semua alam semesta jauh sebelum kita. Dan ada juga setan yang melakukan kejahatan di berbagai wilayah. Namun pada akhirnya hati mereka menetap di sini dan memilih kedamaian yang abadi. Apakah ini akhir dari roh darah bumi yang akan menjadi warga surga 32? Roh darah bumi, perlu kau ingat, aku dan kau adalah dewa yang melampaui semua para dewa yang ada. Kehidupan dan kematian tidaklah ada artinya bagi kita berdua. Oleh karena itu, kita harus melakukan pelepasan. Ya, aku mengerti sang dewa. Ini adalah solusi yang terbaik terutama bagiku. Karena aku tidak tahu, mungkin suatu hari nanti, amarah di dalam hatiku akan segera kembali. Jadi lebih baik, tidak terlahir, tidak musnah, tidak permanen, tidak satu, tidak berbeda, tidak pergi dan tidak datang. Ucap roh darah bumi yang mulai melepaskan segalanya. Akhirnya kau mengerti juga. Kesinilah roh darah bumi, ucap sang dewa yang melakukan sesuatu yang sama. Dan mereka pun melepaskan semua keterkaitan mereka dengan dunia nyata, serta menghilang di surga 32. Kemudian Dewa Tagata yang berada di sana mulai merasakan keberadaan mereka yang tiba-tiba menghilang. Tidak lama berselang setelah mereka menghilang, kedua roh dewa itu pun datang. Dan Dewa Agung berkata, Dewa Tagata, kami berdua sudah melepaskan semuanya dan tak akan ada hubungannya dengan dunia. Kini, serahkan tugas pentingku kepadamu untuk menjaga alam semesta. Setelah ini, aku akan pergi kembali ke surga 34. Baiklah sang dewa, aku mengerti. Terima kasih atas kepercayaanmu ini. Lalu sang dewa dan roh darah bumi pun menghilang. Dewa Tagata yang menerima amanah yang sangat besar berkata di dalam hatinya, tenang saja sang dewa, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sementara itu, Sin pun berpindah kepada Bailang yang sedang menunggu gurunya bermeditasi. Di saat menunggu itu, Bailang pun mencoba mencari makanan untuk dirinya karena ia merasa lapar di sana. Ia mencari ke sana ke sini, namun ia tak menemukannya. Bahkan satu ekor ikan pun ia tak melihatnya. Bailang mencoba terus mencarinya, namun ia gagal. Sampai Bailang berkata, gawat, aku sangatlah lapar sekali.
Aku tidak tahu berapa lama guru akan bermeditasi. Sepertinya ini akan sangatlah lama. Di saat Beilang mendekati gurunya, ia mencium aroma daging dan darah dari tubuh Tan Sanzang yang membuat matanya menyala seketika dan sepertinya tak bisa terkendali. Tan Sanzang pun membuka mata dan bertanya, "Hei Beilang, sudah berapa lama aku berada di sini?" Beilang menjawab, "Sudah sangatlah lama guru." "Hei guru, apakah kau menemukan sesuatu?" "Begitu ya, masih belum Beilang. Namun di dalam diriku ada dua aura yang tersimpan, yaitu aura sang dewa dan aura kejahatan. Akan tetapi aku masih belum bisa menemukan jawaban dari permasalahan ini." "Hei tunggu Beilang, ada apa denganmu? Kenapa matamu begitu aneh?" Kemudian Beilang pun berkata, "Guru, aku lapar. Aroma darah, daging dari dalam tubuhmu begitu sangat menggiurkan. Aku yakin itu pasti enak sekali guru." "Hei tunggu Beilang, apakah kau berniat memakan gurumu sendiri?" Lalu Beilang pun meloncat ke arah Tan Sanzang sambil berkata, "Izinkan aku menggigitmu guru." Di saat Beilang menggigit Tan Sanzang, tiba-tiba sesuatu kepulan asap aura pun keluar dari tubuh Tan Sanzang dan membuat Beilang terpental dengan sendirinya. Lalu kedua aura itu pun memasuki tubuh Beilang, yang tiba-tiba angin dan petir pun berkumpul di sana. Ledakan besar pun terlihat dengan begitu jelas, yang membuat tanah-tanah pijakan pun hancur seketika. Kemudian Tan Sanzang pun mulai mengerti jika aura di dalam tubuhnya itu adalah yin dan yang. Keberadaan Beilang adalah suatu keharusan, karena aura di dalam tubuh Beilang harus segera diperbaiki, atau disebut juga sebagai celah. Dan benar saja lambang yin dan yang pun muncul. Setelah itu ia pun mengingat perkataan penting dari sang dewa sebelum Tan Sanzang memasuki dimensi ruang waktu. Tidak lama berselang, cahaya kuning pun menyelimuti Tan Sanzang. Dan bingo, Tan Sanzang pun berhasil kembali. "Hei, itu dia guru kalian Tan Sanzang. Ia ada di sini." "Hei guru, kemana kau barusan pergi?" ucap para muridnya. Tan Sanzang menjawab, "Aku barusan pergi ke tempat yang sangatlah jauh." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.